serba ada, selalu ada untukmu. Halus. Suaranya kalau dia dipotong itu rasanya halus, Iya, tajam. tajam. Ya. Yang tidak kalah penting, ya, bagi penyembelih usahakan dia bisa berwudu dulu, sholat 2 rakaat, ya. Kemudian Iya. kalau dia sudah seperti itu, insya Allah hewan tenang. Ya, adabnya rangsangan. Nah, rangsangan nih. Sobat Kom, kita kembali berjumpa dalam Oserba, obrolan serba ada, sebuah program yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang bersama Radio Praja TV. Kita setiap hari berbincang tentang apa saja, dan hari ini berhubungan dengan dekatnya perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Alhamdulillah di studio hari ini kita akan berbincang bagaimana memanajemen atau menjadikan Hari Raya Kurban itu benar-benar sesuai dengan harapan baik bagi masyarakat yang berkurban maupun bagi rekan-rekan yang menjalankan amanat dari masyarakat yang menitipkan hewan kurbannya. Nah, untuk itu di studio hari ini telah hadir bersama saya Ustadz Thoyib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, selamat datang di Radio Praja Ustadz. Alhamdulillah. Nah Ustadz ini kan mau Idul Adha nih. Ustadz dari Kementerian Kantor Kementerian Agama. Iya, Bagaimana Ustadz melihat Hari Raya Kurban ini dan bagaimana sebenarnya memanajemeni Hari Raya Kurban ini biar bisa dapat berjalan sebagai mestinya sesuai dengan tuntunan agama, Ustaz. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampai kepada Hari Raya Idul Kurban. Amin. Ya, termasuk 2 hari raya umat Islam. Iya. Ya. Dan penting daripada Hari Raya Idul Kurban itu bagaimana menumbuhkan sifat sosial dalam diri umat Islam. Ya, mungkin yang pada hari-hari biasa sulit untuk makan daging, maka timbul jiwa sosial di tengah umat Islam, bagaimana seluruh masyarakat bisa senang berhari raya semuanya makan daging. Iya. Dan ini merupakan sunnah dari Nabi SAW dan sunnah yang sangat ditekankan. Dan kita berharap pada hari raya Idul Kurban ini kita bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin, menghindari hal-hal yang tidak ingin diinginkan, ya, seperti masalah-masalah hewan yang mengamuk liar atau hewan yang kadang tuh infonya disembelih nggak mati-mati. Ya, jadi semua kita jalankan, terlebih lagi sebagai panitia yang mendapatkan amanah dari para muqarrib, orang-orang yang berkurban, dapat menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena yang berkurban tentu saja mereka sudah ikhlas. Benar. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga amanah ini agar kita sampai kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan berkhianat kepada amanat-amanat yang telah diberikan kepada kalian, sedangkan engkau dalam keadaan mengetahui. Bismillah. Kita jadikan kurban tahun ini menjadi ibadah, memberikan pahala untuk kita semua, dan kita menjaga agar jangan sampai kurban yang seharusnya kita mendapat pahala malah menjadi dosa. Iya. Jadi ya kemungkinan keinginan masyarakat yang ingin berkorban ini bukan mendapatkan pahala, bisa menjadi dosa itu. Bisa menjadi dosa kalau tidak. Sangat mungkin terjadi di. Iya, jika itu tidak sesuai dengan ilmunya. Misalnya, jadi, Ustaz. Iya. Ada beberapa permasalahan seperti yang terjadi di beberapa panitia. Ya, bagaimana ketika mereka sudah mendapat amanah untuk melaksanakan kepanitiaan,
seperti membeli hewan kurban ya. Ternyata ketika sudah diberikan dengan contohnya saja ya, Ya. harga sapi, harga yang disepakati adalah 18 juta. Ya. Tetapi ketika dia sampai ke pedagang sapi, ada yang harganya 17 juta. Hmm. Ya. Berarti untung Kemudian 1 juta. dia berikan 17 juta dan lebihannya itu tidak dikembalikan kepada para mukorib, Ya, ya, ya. dia pakai sendiri atau dipakai dengan sama-sama panitia. Nah ini termasuk sesuatu yang bisa menjadikan korban itu menjadi dosa. Iya, Ya. iya, iya. Terus kasus yang lain seperti upah, ya. Jadi para panitia tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban, termasuk tukang jagal. Tukang jagal tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Tapi kan mereka kerja, Ustadz. Iya, mereka kerja, tetapi upah yang diberikan tidak dari hewan kurban, Oh, iya, iya. tetapi bisa dari para mukorib, ya, atau dari masjid, ya. Itu bisa menjadi upah bagi mereka, tetapi tidak dari hewan kurban. Contohnya, kalau ada penjagal, ya, dia mengambil perjanjian, nanti ketika saya sudah selesai mengerjakan tugas saya sebagai orang yang menyembelih, sebagai orang yang menguliti, maka saya dapat jatah kepala, atau saya mendapat jatah kulitnya. Ini upah dari hewan kurban, tidak diperbolehkan. Kalau dihadiahkan, diberikan oleh panitia, boleh, ya, dengan seizin mukorib yang tentu saja sudah memberikan wewenang kepercayaan kepada para panitia. Boleh kalau sebagai hadiah, tapi tidak sebagai upah. Kemudian seperti ini, bagaimana caranya? Ya dengan jalan kita mengambil upah dari para mukorib, orang yang berkurban, atau bisa dari masjid atau sebagainya, asal tidak dari hewan kurban. Sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dia mendapat perintah dari Rasulullah untuk mengurus hewan-hewan kurban beliau. Maka saat itu Ali mengatakan bahwa kami tidak mengambil upah dari hewan kurban, baik dari kulitnya, baik dari tanduknya, baik dari dagingnya, tetapi kami memberikan upah dari jalan yang lain. Ini yang perlu kita pahamkan kepada panitia kurban. Mudah-mudahan dengan ini kurban kita menjadi kurban yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada kasus yang lain, ya. Dalam masalah hewan kurban ini adil dalam bagian. Ya, semuanya harus mendapatkan. Ya, siapa sih yang berhak mendapatkan hewan kurban itu? Nah, yang mendapatkan daging itu siapa aja? Ya. Kalau zaman sekarang ini sudah susah, Ustadz. Setiap hari kurban itu hampir semua rumah kebagian. Ya. Nah, itu gimana, Ustadz? Ternyata ada yang belum. Ada beberapa yang menyampaikan kepada saya nggak dapat loh hewan kurban, nggak pernah saya dapat daging kurban itu. Iya, jadi siapa saja yang berhak? Yang pertama tentu saja orang yang berkurban. Dia mendapatkan hak sepertiga dari hewan kurban. Maka kalau ada orang kurban kambing kan biasa dia minta dagingnya paha yang tapi kanan belakangnya. Itu boleh ya, Ustaz? Itu jatah haknya. Oh, boleh. Sepertiga. Jadi nanti dia ambil sepertiga itu untuk dirinya, kemudian dia masak, kadang dibagikan ke saudaranya, kadang dia sedekahkan. Itu haknya dia. Ya, kemudian yang kedua adalah fakir miskin. Ya, fakir miskin. Ini yang kedua. Yang ketiga baru warga sekitar. Bolehkah diberikan kepada orang-orang selain non-Islam? Ya, ada beberapa pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ya, ada juga yang mensyaratkan bahwa kurban itu adalah kurban sunnah. Ya, ternyata ada kurban sunnah. Ada juga kurban wajib. Yang seperti nadar. Kalau saya ingin berkurban tahun ini, maka kurban itu menjadi kurban wajib yang harus dilakukan. Itu permasalahan ketiga. Ada juga permasalahan keempat, yakni tidak menjual daripada hewan kurban itu sendiri. Mungkin panitia ingin memanfaatkan ya untuk keperluan lain-lainnya seperti kulit dijual, kemudian nanti katanya untuk biaya operasional, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hewan kurban itu sudah menjadi bagian. Kalau dia belum dibelikan hewan kurban, umpamanya sapi untuk 7 bagian, maka setiap bagian itu
bagiannya adalah 3.500.000 contohnya. Iya. Itu akadnya bahwa 3.500.000 itu untuk sudah biaya operasional. Oke, berarti 3.500.000, 300 diambil untuk operasional, yang 3.200.000 dikalikan 7 diberikan sapi kurban. Iya. Maka kalau sudah jadi sapi kurban, maka sudah nggak ngambil kulit lagi untuk dijual untuk biaya operasionalnya, tidak boleh. Tapi karena sudah mengambil 300 sebelumnya, Iya. maka yang 300 itu tidak termasuk hewan kurban, akadnya adalah sebagai biaya operasional. Oleh yang demikian, panitia tidak boleh menjual dari Tidak hewan boleh kurban. menjual. Yang menjadi pertanyaan, Iya. ya, bagaimana bisakah dijual? Karena mungkin kan dia lebih membutuhkan beras, ya kan, ada kan. Iya. Kemudian ada juga yang dia tidak bisa mengolah kulit, Iya. ya kulitnya mau diapain Iya, gitu kan, mau dibagi juga bingung nggak ya mungkin, kan. iya. Nah, itu boleh dijual kalau sudah menjadi haknya, umpamanya. Ada yang mendapat haknya berupa daging, oke. Kemudian ada juga yang mintanya, saya sudah sering makan daging nih, saya mau tulang iganya aja, boleh silahkan. Tapi ada juga yang mendapat jatah kulit, ada. Nah, kulit ini kalau sudah menjadi haknya, boleh dia mau manfaatkan seperti apa untuk dijadikan makan, oke. Mau dijual boleh karena dia tidak bisa mengolahnya. Jadi boleh dijual kalau sudah menjadi haknya. Nah, Ya. di luar hak panitia udah di Ya, sudah menjadi hak perorangan, perorangan boleh dia menjual. boleh untuk dijual. Kasus yang lainnya, ya setidaknya ada 5 lah yang kita angkat di sini ya. Yang kelima adalah panitia tidak boleh mengambil sisa daripada hewan kurban. Apapun. Sisanya. Maksudnya seperti ini. Ada dalam beberapa kasus kepanitiaan itu, umpamanya panitia, masyarakat sekitar mustahiknya yang mendapatkan jatah itu sudah didaftarkan ya, ada 100 orang contoh. Ya. Kemudian daripada kurang nih, Dia ya kan? takut kurang ditambahin. Ya, saya lebihin deh 10 bungkus gitu kan. Nah, ketika sudah dibagikan kepada masyarakat, ternyata masih sisa. Ya. Entah itu sisa 10 bungkus atau kurang dari 10 bungkus, kemudian dibawa pulang untuk jatah panitia, tidak boleh. Tidak Ya. boleh. Ini harus dihabiskan, dibagikan kepada mustahik. Saya punya teman di Madiun. Ya. Dia diserahkan untuk mengelola hewan kurban. Ketika siang itu dia lihat daging kurbannya masih banyak, dia keliling kota Madiun, dia bagi-bagiin. Iya, dibagi-bagiin tuh sampai habis. Iya, Ya, iya. karena itu bukan haknya panitia. Haknya panitia adalah untuk membagikan hewan kurban, menyalurkan kepada mustahik, mengelola hewan kurban. Ya. Mengelola termasuk diantaranya adalah bagaimana pengelolaan hewan kurban itu dalam merebahkannya, ya, bagaimana cara menjatuhkan hewan kurban, Nah, ini dia. itu siapa yang bertugas, ya, termasuk bagaimana cara menarik mengikat sapi itu. Tapi perlu kita ketahui Pak, Ya. orang jelek itu tidak boleh menarik sapi, Oh, kenapa Pak Ustaz? karena tidak menarik. Abu Mario. Ya. Ya, saya iyakan. Ya. Ya. Orang jelek tidak menarik. Ya. Ya. Balik serius lagi kita, Bos. Bagaimana cara menangani hewan kurban itu dengan baik? Iya. Penanganan hewan kurban ya, Masya Allah. Kita dari mana saya bicara ini? Iya. Karena namanya hewan kurban tetaplah hewan kurban, Iya. ya kan? Nah, tapi ada hak-hak yang harus dipenuhi dari hewan kurban itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ya. Innallaha amarul ihsan ala kulli syai'in. Fa idza dabahtum fa ahsinu dabha wa idza qataltum fa ahsinul qatla wal yurih ahadakum safratahu wal yuhidda safratah. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka apabila engkau hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila engkau hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya engkau menyenangkan hewan kurban itu dan menajamkan pisaunya. Luar biasa, Ustadz.
Jadi Islam mengajarkan kita untuk memotong hewan kurban pun harus dengan Cara yang cara, ihsan. cara yang baik, Iya, yang baik. Ya. Ini luar biasa Islam. Padahal di cerita-cerita itu kalau perperangan Islam dengan pihak lain, Ada etikanya. iya ada Iya, etikanya, ada adabnya. kelihatan dari Iya. korbannya. Heeh. Kalau korbannya itu satu tusukan atau itu, Ada kasusnya Ali bin Abi Thalib ketika dia berperang melawan musuh yang kuat. ya, Ketika musuh kuat itu sudah terkapar, hmm, kemudian tersingkap auratnya itu, ya Ali palingkan pandangannya, dia nggak jadi eksekusi, kan kasihan, Iya, ya, iya, iya. sampai tersingkap, sampai mengaduh-ngaduh begitu, Iya. sudah dilepaskan. Ya, Termasuk Ustaz, hewan. nanti kita lanjutkan lagi Ustaz, ya apa obrolan kita di Onserba ini. Dan Sobatkom, kita masih bersama Ustaz Thoib. Bagaimana menjelang Idul Adha, Hari Raya Kurban, teman-teman yang menjadi panitia untuk memotong hewan kurban ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk itu tetap di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, tadi kita sudah mendapatkan tambahan pengetahuan bagaimana untuk dapat menjadi panitia kurban dengan baik dan benar. Di antaranya tidak boleh kita mengambil upah atau tukang jagal mengambil upah dari hewan kurban. Tidak boleh juga kita mengambil sisa dari hewan kurban. Nah, sekarang ini kita pengen lagi menambah pengetahuan kita bagaimana menangani hewan kurban ini dengan baik. Karena Islam mengajarkan semuanya adalah harus ditangani atau dijalankan sesuai dengan syariat agama. Ustaz Thoib, hewan kurban itu kan dipotong. Ya, Tapi sekarang tuh muncul istilah ada hak kehewanan. ya. Si hewan punya hak. Adab lah. Adab terhadap Pada hewan kurban. kurban, ya. Nah, ini gimana itu Pak Ustadz? Misalnya nih tidak boleh dipotong di depan teman-temannya. Ya. Tapi kalau di masjid kan sempit misalnya, Ya. hewan kurbannya bagaimana Ustadz? Ya, yang termasuk etika kita kepada hewan, adab kita kepada hewan. Di antaranya kita tidak berbuat zalim kepada hewan, ya kan? Berbuat baik, tidak berbuat zalim. Jolim ke hewan nggak boleh, Kenapa apalagi kita sesama tidak manusia. boleh berbuat zalim? Kan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada bagaimana kita diperintahkan tidak membakar semut, ya kan? Ini termasuk adab, ya, dalam membunuh, tidak menyiksa. Iya. Ada dalam riwayat hadis Nabi itu dijelaskan juga bagaimana seorang wanita dulu ada yang masuk neraka disebabkan seekor kucing. Ya. Jadi dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati, ya, disebabkan dia berbuat zalim, dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita harapkan di sini dalam masyarakat kita, kepanitiaan hewan kurban ini, kita berupaya bagaimana kita menyenangkan hewan. Wal yurih dabihata, hendaknya dia menyenangkan hewan sembelihannya. Artinya disenangkan hewan, tidak ditakut-takuti, ya. Seperti tadi yang disampaikan, ya, tidak menyembelih hewan di depan hewan yang hidup, tidak menunjukkan hewan yang mati kepada hewan yang hidup, ya. Kalau yang saya praktekkan dalam perjalanan saya di beberapa tempat penyembelihan, ada saya minta kepada takmir masjid, biasanya itu saya minta dihadirkan satir. Satir, ya, entah dari triplek, ya, hijab, dinding, ya, entah dari triplek, entah dari terpal, entah dari kain. Jadi ketika ada hewan yang sudah dipotong, ya, sudah disembelih mati, kemudian digeser di tempat itu, kemudian ditutup dengan satir. Ya, ini kalau ada satir, ada hijab. Kalau tidak ada, saya biasa gunakan spanduk.
Nah, biasanya kan ada spanduk atau terpal. Ya, Nah, itu diambil ketika hewan yang sudah disembelih, maka ditutup dengan terpal itu, baru dihadirkan hewan yang lain untuk disembelih. Jadi, ini kita berbuat baik, menyenangkan hewan. Iya. Ya. Namun yang dimaksud dengan menyenangkan hewan itu juga bukan berarti kita kasih makan waktu kita mau sembelih. Nah, mungkin pernah kita lihat Ya. hewan disembelih itu keluar rumputnya dari tenggorokannya itu Ya. ya. Itu disebabkan karena hewan dikasih makan minum. Jadi kalau hewan mau disembelih itu dia harus dipuasakan Puasa. 12 jam. Iya. Ya, jadi sudah kosong disembelih tidak keluar itu. Ya, ketika nyembelih diperhatikan, ditenangkan hewan dalam keadaan tenang baru disembelih. Tidak termasuk di situ hewan menjadi stres, ya, karena salah penanganan. Kalau hewan stres ada di beberapa tempat kejadian itu, hewan itu sudah dipotong, sudah disembelih, urat-uratnya sudah dipotong, baik itu yang terkait dengan hulkum, kan ada 4 bagian tuh, hulkum, tenggorokan, ada mar'i, saluran makan dan minum, ada wajadain, 2 urat darah itu sudah dipotong, ya, tapi darah tidak keluar, tersumbat. Hal yang menyebabkan itu salah satunya adalah hewan dalam keadaan stres. Ya, maka tidak keluar. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, hewan ditenangkan. Kalau saya minta biasanya dijauhkan dari anak-anak yang mengganggu. Ya kan biasanya kan diledekin deh. Jadi emosi. Saya pernah di SD mana itu dekat daerah Rawa Indah. Ya. Ya. Hewannya didatangkan terakhir, jadi sudah keliling kemana-mana ngantar, ya. Ternyata diantarkan ke sekolah terakhirnya, tempat saya motong di sekolah memang, dan anak-anak di situ sudah ngumpul, bajunya merah putih pula. Kamu hewannya itu, ya. Akhirnya ya dengan pengalaman, alhamdulillah bisa saya tangani sama teman-teman, aman bisa disembelih, ya. Nah itu harus ditenangkan hewan, apa yang dia senangi, ya, kalau bisa dikasih, ya, ditenangkan. Yang tidak kalah penting, ya, bagi penyembelih usahakan dia bisa berwudu dulu, sholat 2 rakaat, ya, kemudian kalau dia sudah seperti itu, insya Allah hewan tenang, ya. Adabnya rangsangan, nah rangsangan nih. Jadi kalau hewan kita mau sembelih, ya, kita rangsang dulu. Rangsang dalam artian apa nih Ustaz? Iya, rangsang. Jadi gini, kalau dokter itu mau nyuntik, itu biasanya diapain sebelum disuntik? Dilus-lus kan? Iya kan? Iya. Kalau nggak dilus-lus langsung disuntik gimana? Kaget. Nah itu. Iya. Sama orang bekam tuh, ya kan? Bekam mau dikeluarkan darahnya, darah basah itu. Sebelum dibekam apa? Bekam kering dulu, baru disuntik. Iya. Kasih air hangat dulu. Makanya laki-laki para suami ini ya mau datangin istrinya, ya, kewajiban suami istri, itu dirangsang dulu istrinya. Nggak langsung ini, nggak langsung disampaikan hajatnya. Kalau enggak ya kaget, ya. Maka rangsangan itu penting, ya, agar binatang itu merasa enak, ya, merasa nyaman, ya, diperhatikan semuanya. Agar semuanya bisa menjadi ibadah. Sholat dulu, ya, bisa sholat duha, ya kan? Kalau dalam hadis Nabi itu kan di dalam tubuh kita kan ada 360 sendi ya, betul ya? 360 sendi dalam hadis Nabi. Nah, semuanya harus dipenuhi hak-haknya. Salah satunya dengan mengerjakan sholat duha. Berarti 360 sendi. Tapi ada di antara sendi-sendi itu satu sendi yang paling menyakitkan. Apa itu? Sendirian. Iya. Bubaran. Ini serius nih Ustaz. Serius Ustaz. Di depan kita nih ada nih. Nah Ustaz ini serius. Kalau misalnya motong nih, kan ada yang motong tuh langsung mati Ustaz. Ada yang juga di beberapa daerah atau beberapa proses pemotongan hewannya nggak mati-mati. Iya, jangan-jangan punya ilmu kebal. Nah itu dia. Rontek. Boleh nggak dipotong 2 kali Ustaz? Iya, jadi hewan itu tidak boleh dipotong 2 kali.
Ya, hanya 1 kali proses. Ya. Ya. Oleh yang demikian, tapi juga ada hewan yang masih boleh dipotong, ya, untuk menyelamatkan. Ya. Nah, kalau dalam hukum syariatnya itu ada 2 macam kematian hewan. Yang pertama adalah hayatul mustaqirah, yang kedua adalah hayatul madbuh. Hayatul madbuh sudah tidak boleh dipotong lagi, hayatul mustariqah masih boleh dipotong. Mungkin dalam satu kasus contoh kematian hewan, mungkin kita punya ini ternak kambing, ya, lagi di jalan di pinggir, kemudian ketabrak, ya. Nah, untuk menyelamatkan hewan itu boleh nggak disembelih? Boleh disembelih kalau dalam kondisi hayatul mustaqirah. Ya, ini hewan yang dia gerakannya tuh masih kuat. Itu boleh. Tapi kalau sudah lemas, sudah mau mati, Tapi dipotong, napasnya masih ada? sudah nggak boleh. Walaupun masih ada. Oh, nggak boleh itu. Makanya ada 2 macam. Yang satu madbuh, yang dia sudah lemah gerakannya, Ya. dia biarin aja sudah mati, ini sudah nggak boleh dipotong. Oh. Ya. Yang kedua, yang gerakannya masih kuat, ya masih kenceng, Ya. nah itu boleh dipotong. Kondisi kematian hewan. Dan tidak lupa saya mengingatkan di sini tentang proses penyembelihan, ya. Yang pertama adalah tentang ketajaman. Nah, di sini ada contohnya. Ada bahwa contohnya ketajaman. Ada beberapa kasus di penyembelihan itu. Kasusnya dia menyembelih tetapi pisaunya tidak tajam. Saya punya tips, ya, untuk para penjagal penyembelih. Sebelum dipotong, ya, coba dites kepada kertas, dia bawa kertas. Iya. Kalau dia nggak bisa pakai tangan, dia kurang yakin pakai tangan, pakai kertas. Jadi kita lihat caranya, ya, tipsnya begini. Ketika dipotong, yang bergerak itu alat potongnya, Alat potong, ya. bukan kertasnya yang narik. Ya, seperti ini. Jadi ketika dipotong, kita perhatikan, kita perjelas, ya. Iya. Dia suaranya seperti apa? Kalau suaranya halus seperti ini, Iya. maka ini dalam kondisi tajam. Ya, suaranya halus, harus halus. Ya. Kalau kertasnya robek, Bukan masalah robek, ada yang robek tapi maksa robeknya. Ini itu berarti kurang potongannya tajam. harus halus. Iya. Suaranya harus halus. Iya. Yang bergerak pisaunya, bukan kertasnya. Benar, iya. Halus. Suaranya kalau dia dipotong itu rasanya halus, Iya, tajam. tajam. Ya. Standarnya harus bisa motong kertas Motong dulu. kertas, tapi bukan motong kertas. Jadi bisa, bahkan ini bisa untuk motong tisu. Iya, bisa. Iya. Tapi saya udah coba tadi. kalau ya. untuk kertas saja, dia suaranya dengarkan, rasakan. Kalau dia halus potongannya, ya, itu artinya itu sudah lumayan tajam, cukup tajam untuk menyembelih. Begitu aja untuk memastikan bagi yang belum yakin. Tapi kalau yang sudah punya keyakinan, dia sudah punya pengalaman, tidak harus dengan menggunakan kertas. Ya, ini tips saja, berbagi tips. Jadi jangan sampai ketika kita menyembelih sudah mungkin diasahkan teman, infonya sudah tajam. Ternyata ketika dipakai belum tajam. Maka kita biasakan, kita cek, kita coba dulu. Ya. Bisa dengan media plastik, tisu, kertas, bisa. Asal jangan kayu. Iya. Ya. Atau dicoba sama yang asah, gitu kan? Coba sama yang asah. Nanti jadinya debus dong. Coba saya coba dulu. Gitu. Ya, itu tips tentang memastikan golok kita tajam. Ya. Jadi pastikan dulu, ya. Bawa kertas kalau perlu, ya, untuk memastikan alat sembelih kita tuh benar-benar tajam. Ya, tajam. jangan sampai kejadian kita sembelih, kita osok-osok, kita gergaji. Wah, itu sangat bermasalah. sangat sakit. Ada titik kritis penyembelihan. Kalau untuk sapi itu 5 jari yang kita pakai dari rahang. Dari rahangnya dia. Jadi sedikit di bawah jakun. Ada 3 jari untuk kambing, ya, dari rahang, dan 1 jari untuk ayam. Ya, itu kamus kita, titik kritisnya. 4 saluran yang harus dipotong. Pertama adalah hulkum, kerongkongan, ya. Yang kedua adalah mar'i. Mar'i ini saluran urat makan dan minum, ya. Yang keempat, 3 dan 4 adalah wajadain, 2 urat darah, altari dan vena. Ada darah yang dari luar masuk ke dalam, ada darah yang dari dalam keluar, altari.
Nah, ini pastikan keempat ini potong sekitar sampai sini aja ya. Sampai sekitar sini ya. Tidak lebih ke belakang, apalagi sampai ke belakang Sampai putus leher apalagi. ini ya, apalagi sampai putus. Kenapa? Karena ada di tulang leher ini ada saraf yang menghubungkan antara otak dan jantung. Ya, saraf ini yang menghubungkan, otak memerintahkan kepada jantung untuk memompa darah. Ketika ini terputus saraf ini ya, potongan melingkar, Iya. efeknya malah tidak baik. Darah tidak keluar secara maksimal karena yang memerintahkan jantung untuk memompa darah adalah otak. Kalau terputus berarti tidak maksimal. Iya. Dan usahakan banyak gerakan ya. Ada kaki yang dilepas, kaki belakang mungkin satu dilepas untuk gerakan-gerakan yang akan memompa jantung. Itu. Untuk merebahkan ya, rebahkan ke arah kiri. Kenapa arah kiri? Karena di sebelah kiri sini Iya. ada lambung sebagai bantalan. Oh. Ya. Kemudian di sebelah kanan sini, kalau sebelah kanan ini ada empedu. Oh. Dikhawatirkan kalau dia bergerak-gerak, empedunya pecah, ya akan berpengaruh pada kualitas daging kurban. Iya, luar biasa. Iya. Jadi ada ilmunya, Ada Ustaz, ilmunya, ya. Nggak ada cukup caranya. berani. Tadi saya udah ngeliat golok ini, saya rencana mau ikut jadi tukang jaga. Nggak apa-apa, semuanya harus bisa. Harus bisa. Jadi asalkan mau kita sebelum ini Ustaz, belajar. kalau misalnya nih, sejauh apa sih panitia itu benar-benar yakin hewan itu sudah mati? Apa yang menjadi patokan? Ya, jadi ada dua kriteria. Yang satu adalah mati saraf. Mati saraf itu bisa dilihat kalau matanya digoyang-goyang tangan seperti ini, nggak bergerak pupilnya, itu mati saraf sudah. Iya. Boleh. Tapi saya lebih suka yang kedua, mati total. Hmm. Dia benar-benar mati. Ya, tempatnya ini sudah terputus ya, sedikit di bawah jakun ya. Jangan sampai karena tukang sembelihnya mau untung banyak tuh. Iya. Iya, dia kepanjangan potongin biar dagingnya banyak, enggak boleh. Iya. Jika termasuk tukang jagal, kita mengingatkan tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Ada beberapa kasus di kepanitiaan itu, ya, karena panitia nggak mau mengeluarkan upah di luar hewan kurban, ya, hanya diupahkan dari hewan kurban, ya oke lah, mungkin diambil kepalanya, diambil kulitnya. Tapi bisa jadi kan tukang-tukang jagal ini nakal, pengulitannya nakal, waktu nyesetin kulit itu dia ambil, dia kenain daging banyak-banyak, ya. Ternyata setelah di total bisa 8 kilo. Ada kasusnya itu di KCI itu. Iya. Dan balik lagi nih, Ustaz. Jadi sampaikan haknya. Iya. Ini hewan harus benar-benar mati dulu baru bisa proses selanjutnya. Oke, betul. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, pemirsa, panitia, para mukorib yang harus kita perhatikan, ketika hewan ini sudah disembelih, memang kita menyembelihnya dengan membaca bismillah. Baik itu sembelihan sapi, sembelihan kambing, ayam, kita harus pastikan itu benar-benar mati. Jangan sampai hewan ini belum benar-benar mati, kita sudah pisahkan kepalanya, kita kampak, mungkin karena kita nggak sabar ya. Atau kita sudah seset kulitnya, kita sudah buka, ya. Karena memang kita ketika menyembelihnya kita membaca bismillah. Tetapi belum benar-benar mati, kita sudah seset, kita sudah potong kepalanya, bisa jadi matinya bukan sembelihan yang kita membaca bismillah, tapi bisa jadi matinya karena sesetan atau ketika kita memisahkan kepala yang tidak memakai bismillah. Akhirnya apa? Matinya bukan karena sembelihan bismillah, tetapi potongan-potongan yang tidak memakai bismillah. Maka yang seperti itu menjadikan dagingnya menjadi haram. Mungkin iya sebagian bisa mengatakan, oh iya kan kami makannya pakai bismillah, sudah baca bismillah, sudah dong selesai. Ada pendapat seperti itu. Iya, tapi kan kadang kita juga lihat banyak yang mereka ketika makan itu tidak baca bismillah, lupa. Habis foto-foto ya, difoto dulu, selfie dulu kan. Habis itu makan. Atau kan sambil nonton kita, sambil lihat TikTok kita makan. Baca bismillah. Padahal apa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan
beramal solehlah. Hmm. Ya, kalau kita cermati secara mendalam, apa? Para rasul yang derajatnya lebih tinggi dari kita, Allah perintahkan untuk makan makanan yang baik, kemudian baru bisa beramal soleh. Artinya apa? Seorang tidak bisa beramal soleh jika dia tidak memastikan makanan yang masuk ke dalam dirinya, Iya, iya. masuk ke dalam istri, keluarganya, anak-anaknya, kecuali makan makanan yang benar kehalalannya. Iya. Ustaz, sayang sekali ini waktu membatasi perjumpaan kita, sudah diingatin oleh kawan-kawan waktu kita Ya, selesai. siap. Iya. Semoga di dekat-dekat mungkin ada lagi kesempatan kita untuk berbincang-bincang tentang bagaimana menangani hewan kurban dengan baik, dan juga bagaimana kita hidup ini dapat sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Thaib, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Praja. Ya. Dan Sobat Kom, sampai di sini pertemuan kita untuk Serba edisi kali ini. Serba, obrolan serba ada, hanya di channel YouTube Radio Praja TV dan juga aplikasi Radio Praja TV melalui perangkat Android Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.